太多的痛苦吧。年以来，从没见过他这个。哼，费审问一番便知。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wonderland season kelima episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-283 sampai 284. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Yang mana di minggu kemarin, Xingyun, Bayu, dan juga Lin Yang akhirnya telah sampai di Sekte Hoyu. Namun mereka sempat diganggu oleh kemunculan dari Lin Yao. Dia memberikan godaan kepada Bayu dan juga sempat meremehkan kemampuan dari Lin Yang. Tidak hanya itu saja, dia ini saat berani mentertawakan Xingyun. Sampai padanya Lin Yao pun diberikan tamparan manja oleh Bayu. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat Lin Yang maupun Lin Yao sama-sama terkejut. Padahal kekuatan Nona Bai itu berada di bawah mereka. Akan tetapi bagaimana bisa dia itu dengan mudah melukai Lin Yao. Tidak mau diperlakukan seperti ini, Lin Yao pun berjanji kalau apapun yang terjadi, dirinya itu akan membalas perbuatan dari Bayu kepadanya. Sesaat kemudian, Xingyun akhirnya sampai di kediaman Nona Bai, yang mana ia pun segera berpamitan kepada Lin Yang dan juga Nona Bai, sebab dia itu harus segera mengobati Anyun. Lin Yang tahu kalau Xingyun ini bukanlah seorang kultivator biasa, jadi dia pun berusaha untuk terus mendekatinya agar bisa diberikan pil yang sama dengan yang diminum oleh Nona Bai. Alhasil ia pun akan menyiapkan makanan agar bisa membuat Xingyun senang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke alun-alun sekte, yang mana para tetua sedang membawa Lin Yao yang sebelumnya telah ditabok oleh Nona Bai. Hingga tidak lama kemudian, sebuah formasi pun muncul, yang mana ini adalah kedatangan dari seorang penetua. Ternyata beliau ini adalah kakek dari Lin Yao. Alhasil, Lin Yao pun segera mengadu kepada kakeknya. Awalnya dia mengira kalau cucunya itu telah bertarung dengan musuh yang kuat. Namun dia langsung terkejut karena yang memukulinya hanyalah seorang gadis. Akan tetapi penutua ini tahu betul kalau Bayu memiliki ranah yang jauh berada di bawah cucunya. Jadi lantas bagaimana bisa dia itu kalah dari Bayu? Jangankan kakeknya, Lin Yao sendiri juga tidak tahu alasannya. Entah bagaimana kekuatan Bayu itu tiba-tiba saja meningkat dengan sangat pesat. Bahkan Lin Yao dikalahkan hanya dengan satu gerakan saja. 你怎么会输在他的手里？白月，你的突然提升了那么多。 Benar semua itu semakin membuat kakeknya terkejut. Lin Yao juga memberitahu kalau Bayu telah membawa dua orang yang tidak dikenal kembali ke sekte mereka. Dia takut kalau kedua orang ini adalah mata-mata dari sekte lain. Ucapan yang cucunya katakan semakin membuat kakeknya mencurigai Bayu. Alhasil, ia pun akan pergi bersama Lin Yao untuk menemui Bayu dan meminta penjelasan kepadanya. Setelah semua itu, kita kembali ke kediaman Bayu, yang mana Xingyun tidak menduga kalau ada begitu banyak roh-roh jahat yang berada di tubuh Anyun. Untuk mengobatinya, Xingyun pun harus melepaskan baju Anyun. Untung saja dia ini memiliki iman yang kuat. Jadi meskipun dia terpana dengan pemandangan yang ada di depan matanya, namun Xingyun tetap fokus untuk membantu Anyun mengeluarkan seluruh roh-roh jahat. Selama prosesi itu berlangsung, ingatan Anyun mengenai pertarungan sebelumnya mulai melintas. Yang mana tidak lama kemudian dia pun akhirnya sadarkan diri juga. Ia pun langsung terkejut dan apa yang terjadi. Karena kini tangan Xingyun berada tepat di atas dadanya. Suasana seketika menjadi canggung, dan Anyun menanyakan apa yang sedang Xingyun lakukan. Tidak mau dianggap mesum, Xingyun memberitahu kalau ia hanya membantunya dalam mengusir roh-roh jahat saja. Untung saja Anyun percaya dengannya. Apalagi Xingyun memperjelas kalau dia ini adalah seorang pria terhormat, jadi tidak mungkin dia mengambil kesempatan di saat Anyun pingsan. Anyun pun meminta Xingyun untuk melanjutkan pengobatannya. Xingyun paham dan memintanya untuk duduk karena dia akan menggunakan tenaga dalamnya agar bisa sepenuhnya mengeluarkan roh-roh jahat pada tubuh Anyun. Secara perlahan terlihat kalau tubuh Anyun kini semakin membaik. Tidak hanya itu saja, namun luka-lukanya juga sepertinya sudah pulih, dan roh-roh jahat juga telah berhasil Xingyun singkirkan.
Mereka berdua sempat saling ingin bertanya, namun Xingyun ingin lebih dulu tahu apa yang terjadi dan siapa yang telah melukainya. Anyun mulai menceritakan tentang penyerangan iblis pembunuh kepada klannya, yang mana iblis itu sendiri merupakan salah satu dari 3 iblis besar. Anyun tidak bisa menahan air matanya setelah mengingat perjuangan para rakyatnya, yang mana mereka terus berjuang untuk menjaga penghalang agar iblis pembunuh tidak bisa membuka segelnya. Akan tetapi usaha mereka ini sia-sia saja dan membuat orang-orang Anyun harus menjadi korban. Benar semua itu tentu saja membuat Xingyun terkejut. Ia pun mengakhiri pengobatan yang dirinya lakukan dan meminta Anyun untuk menangis sekeras-kerasnya dan tidak menahan kesedihannya. Xingyun berjanji akan membantunya. Anyun pun menangis sejadi-jadinya di pelukan Xingyun. Sedangkan Xingyun hanya bisa terus menenangkannya. Sejak pertemuan pertama mereka, inilah pertama kalinya Xingyun melihat Anyun seperti ini. Dia yakin kalau beban yang Anyun tanggung pasti sangat berat. 你想怎么做，我都付了太多的痛苦吧。运以来，从没见过他这个。 Di sisi luar, Nona Bai yang sedang berkultivasi penasaran apa yang sedang Xingyun lakukan kepada wanita tadi. Ia mulai berpikir hal-hal yang aneh karena ternyata Nona Bai bisa mendengar tangisan dari Anyun. Nona Bai berusaha untuk berpikiran positif, namun tetap saja dia penasaran mengenai alasan wanita itu menangis. Kembali lagi kepada Xingyun, yang mana Anyun memberitahu kalau dirinya lapar. Nah, sebenarnya Xingyun ini sudah menghilangkan semua energi iblis pada diri Anyun, jadi dia itu akan segera pulih. Akan tetapi Xingyun masih belum tahu kapan kekuatan Anyun akan pulih. Karena sebelumnya dia itu telah terluka parah, jadi dia itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa memulihkan kultivasinya. Setelah semua itu, Anyun menanyakan kabar dari Xingyun, karena bagaimanapun mereka sudah lama tidak bertemu. Dan malu-malu Xingyun memberitahu kalau dirinya baik-baik saja, dan beberapa waktu ini kultivasinya sudah meningkat cukup pesat. Saya menanyakan kabarnya, Anyun juga menanyakan 2 wanita yang selalu mengikuti Xingyun. Ia memberitahu kalau akhir-akhir ini telah terjadi begitu banyak hal. Bahkan Xingyun juga cukup kesulitan untuk menjelaskan semuanya. Karena saat ini Suyun telah kehilangan ingatannya, sedangkan untuk Yanran baik-baik saja. Dan dia itu sedang bersama dengan gurunya. Sebelumnya Xingyun ini berada di dunia manusia, namun bergegas untuk pergi setelah tahu Anyun dalam bahaya. Padahal itu membuat Anyun merasa tidak terjadi masalah besar kepadanya. 血云塔，此前我正在人间界。你是从人间界赶来的？ Xingyun merasa aneh karena ketiga iblis besar muncul satu demi satu secara bergiliran. Ia pun mulai memiliki firasat kalau seseorang sedang memiliki rencana besar. Anyun berjanji akan membalaskan dendam kepada orang itu. Karena bagaimanapun sudah banyak anggota klannya yang dihabisi. Tidak hanya itu saja, dia juga akan menghabisi 3 iblis besar. Namun Anyun harus meredakan niatnya dulu karena kondisinya belumlah pulih. Selain itu, mereka harus memikirkan rencana dulu. Anyun pun menanyakan apakah ada yang salah dari perkataannya. Seketika saja, Xingyun pun teringat dengan kebersamaannya dengan Xuan Yu. Meskipun dia itu adalah iblis besar, namun entah kenapa Xingyun begitu merindukannya. Dia mencoba untuk menyembunyikan hal itu dari Anyun. Selain itu, dia hanya memberitahu kalau mereka ini harus membedakan antara yang baik dan yang jahat dengan cermat. Alhasil, ini pun semakin membuat Anyun kebingungan. Karena bagaimanapun, para iblis besar itu terlahir dari energi jahat langit dan bumi. Xingyun tidak mau membahas hal itu dulu karena saya juga dirinya bisa merasakan beberapa orang datang kemari. Ternyata itu adalah kedatangan Lin Yao dan tetua ketiga. Mereka bisa merasakan adanya aura yang asing. Bayu pun menanyakan tujuan tetua ketiga kemari, yang tentu dia itu ingin menangkap Yao dan meminta kejelasan darinya. Bayu merasa dirinya tidak membuat kesalahan, lantas mengapa dia itu ingin ditangkap dan diadili. Lin Yao pun kesal karena Bayu itu tidak sadar akan kesalahannya. Padahal dia itu sudah berani melukai sesama murid dan bahkan menyembunyikan mata-mata dari sekte lain. Tetua ketiga meminta kedua bawahannya untuk melakukan pengecekan. Biao tentu saja merasa kalau tindakan tetua ketiga sudah keterlaluan. Padahal dia itu belum menanyakan alasan dirinya melakukan hal ini. Tetua ketiga hanya tertawa dan akhirnya akan mendengarkan penjelasan darinya. Bayu memberitahu kalau alasan dia menyerang Lin Yao karena dia yang lebih dulu mengganggunya. Sedangkan mengapa Lin Yao bisa terluka menandakan kalau dia itu lemah. Untuk tuduhan mata-mata, Bayu merasa itu tidak benar karena 2 orang yang berada di rumahnya merupakan penyelamatnya. Bayu membiarkan mereka untuk menetap di rumahnya selama beberapa hari. Ia pun penasaran bagaimana bisa tetua ketiga menuduh dirinya menyembunyikan mata-mata.
Padahal itu belum melakukan penyelidikan apapun. Sayangnya tetua ketiga tidak mau mendengarkan penjelasannya dan akan menangkap Bayu. Selain itu dia juga akan menangkap 2 orang yang sedang dia sembunyikan. Nona Bai yang sekarang sudah melakukan penerobosan pesat dan mudah mementalkan 2 bawahan tetua ketiga. Tidak hanya mereka saja yang terkejut, namun Bayu juga sama terkejutnya karena kekuatannya sudah meningkat dengan pesat. Lin Yao benar-benar tidak menyangka dengan perkembangannya. Kesal melihat semua itu, tetua ketiga pun langsung melancarkan serangan kepada Bayu. Sayangnya pondasi Nona Bai masih belum terlalu stabil. Jadi karena itulah Denny tidak mampu mengimbangi kekuatan tetua ketiga. Untung saja saat itu Xingyun tiba di waktu yang tepat untuk melindunginya. Penyelamatan yang dirinya lakukan itu membuat Bayu seketika saja terpesona dengan kegantengan Abang Xingyun. Setelah semua itu dia pun berterima kasih kepadanya. Tidak hanya Xingyun saja, namun Anyun juga keluar menemui mereka. Tetua ketiga menanyakan kepada Lin Yao apakah kedua orang ini adalah mata-mata yang dia curigai. Lin Yao membenarkan hal itu. Jadi tetua ketiga pun meminta mereka untuk ikut bersamanya ke aula penegak hukum. Namun Xingyun tidak mau menuruti perkataannya, karena untuk apa juga dia meminta izin kepada tetua ketiga. Padahal ini adalah rumah Bayu. Tetua ketiga mentertawakan perkataan Xingyun sebab dia itu masuk secara paksa ke sekte Hoyu. Jika Xingyun mau menurut untuk dibawa, maka dia berjanji akan memberikannya hukuman yang ringan. Akan tetapi, jika mereka menolak, maka tetua ketiga berjanji akan menghabisinya. Xingyun mentertawakan keberanian tetua ketiga. Namun sepertinya ia itu terlalu meremehkan dirinya. Xingyun bisa menjamin bahkan jika ketua sekte Hoyu turun tangan, dia itu tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadanya. Kesal dengan perkataan Xingyun, tetua ketiga langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Akan tetapi serangan itu sudah mudah Xingyun hancurkan. Bahkan tetua ketiga langsung terpental oleh serangan kuat Xingyun. Lin Yao sama sekali tidak menduga dan apa yang sedang dirinya lihat. Bahkan 2 tetua lainnya juga sama terkejutnya. 若是反抗，这宗门是你主事吗？狂妄！你也败了。 Xingyun penasaran apakah kekuatan tetua ketiga memang selemah ini, atau apakah memang ini standar kekuatan untuk tetua di sekte Hongyu. Lin Yao yang ketakutan diminta Xingyun untuk pergi, karena jika tidak dirinya itu akan mengirimnya pergi. Alhasil Xingyun pun segera melancarkan serangan kepadanya. Xingyun merasa sangat lega karena orang-orang yang berisik itu akhirnya pergi juga. Anyun yang baru saja sadar penasaran sekarang ini mereka berada di mana. Xingyun memberitahu kalau sekarang mereka ada di wilayah sekte Hoyu. Ia meminta Anyun untuk tidak khawatir dan lebih baik dirinya itu beristirahat untuk sementara waktu. Hanya saja Xingyun tahu kalau ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Anyun. Alhasil ia pun memberitahu kalau dia ingin Xingyun membantunya berkultivasi ganda. Hal ini dilakukan untuk mempercepat latihan Anyun. Dia tahu jika para iblis surgawi datang, maka bisa dipastikan mereka tidak akan berdaya untuk melawan. Hanya saja Xingyun terkejut dengan permintaan dari Anyun, karena baru kali ini dirinya mendengar kultivasi ganda. Apalagi hal itu agak ke arah yang lain. Namun Anyun menjelaskan kalau kultivasi ganda adalah menggabungkan 2 jiwa yang bisa membantu mereka meningkatkan kecepatan kultivasi. Akhirnya Xingyun paham karena sebelumnya dia malah memikirkan hal yang lain. Anyun pun menanyakan apa yang Xingyun pikirkan. Tentu ini tidak bisa dia jelaskan karena akan bahaya. Nona Bai pun ditanyai mengenai tempat yang cocok untuk berkultivasi. Ternyata gua di bagian belakang gunung memiliki energi spiritual yang begitu melimpah. Hanya saja dalam posisinya saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk bisa masuk. Xingyun pun menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, ternyata Nona Bai ini adalah putri dari ketua sekte sebelumnya. Alasan dirinya bisa berakhir sampai seperti ini karena 3 bulan yang lalu ayahnya pergi ke reruntuhan bulan iblis. Namun hingga kini dia tidak kunjung pulang. Padahal pamannya lah yang mengambil alih sekte. Walaupun pamannya adalah bagian dari keluarganya, tapi ada beberapa pelakuannya yang begitu menyulitkan Nona Bai. Dia mengakui pamannya baik, akan tetapi itu semua terjadi karena ada beberapa tetua di sekte yang merupakan penjabat senior ayahnya.
Berkat penjagaan mereka itulah pamannya tidak berani berbuat macam-macam kepadanya. Hanya saja kini Nona Bai tidak bisa masuk ke sekte dalam dan hanya bisa tinggal di sini saja. Meskipun tempat ini jauh dari sekte dalam, namun di sini sangatlah tenang. Singyun penasaran apakah Nona Bai ingin merebut kembali posisi ketua sekte. Ternyata Nona Bai tidak ada niatan seperti itu. Karena ketika ayahnya masih hidup, dia itu telah bekerja keras demi sekte. Tapi ketika dia menghilang, hanya ada sedikit orang yang bisa mengingatnya. Nona Bai pun memilih untuk fokus pada kultivasi dan tidak terikat lagi dengan hal duniawi. Singyun memuji pemikirannya itu. Lalu, apakah Nona Bai tidak ingin mengulang kembali masa kejayaan dari sekte Hoyu? Sebenarnya Nona Bai mengharapkan hal itu, jadi dia ini harus mencapai ranah peri langit dulu. Dan begitulah diri ini bisa mendapatkan posisi sebagai tetua. Dan begini juga tidak akan ada lagi yang berani kepadanya. Bagi Singyun, ranah peri langit bukanlah apa-apa. Ia pun memberikan sedikit kekuatannya kepada Nona Bai agar dirinya itu bisa melakukan penerobosan. Singyun memberitahu kalau mereka ini berada di ranah yang sangat tinggi. Bahkan membantu Nona Bai melakukan penerobosan adalah hal yang mudah. Namun untuk petaka surgawi, Nona Bai harus melewatinya sendiri. 我只期待人不敢欺我，就心满意足。天仙巅峰，你无法想象。 Nona Bai seketika saja melakukan penerobosan dan kekuatannya tentu kembali meningkat. Ini dibuktikan dan ledakan energi yang keluar dari tubuhnya. Nona Bai sangat berterima kasih kepada bantuan yang Singyun berikan. Bahkan dia berjanji tidak akan pernah melupakan hal itu. Singyun meminta Nona Bai untuk membawa mereka ke tempat kultivasi di belakang gunung. Sebenarnya Nona Bai masih takut, namun Singyun mencoba menyemangatinya. Apalagi dia itu adalah putri dari mantan ketua sekte. Jadi bagaimana bisa Nona Bai takut untuk masuk ke dalam guanya sendiri? Bahkan dia menganggap kalau ketua sekte saat ini sama saja dengan burung yang merebut sarang burung lain. Berkat perkataan Singyun itulah Nona Bai menjadi percaya diri. Nona Bai pun segera membawa kedua seniornya itu untuk pergi ke belakang gunung. Di sini Anyun menanyakan bagaimana jika tindakan Singyun itu malah membuat sekte ini terpecah belah. Singyun tidak mempermasalahkan hal itu, karena bagaimanapun sekte ini tidak memiliki belas kasihan. Selain itu, di dunia ini mereka hanya perlu mengandalkan kekuatan sendiri. Hanya dengan kekuatan kuat saja, lawan tidak akan berani meredahkan mereka. Rasa takut juga akan diciptakan. Nona Bai akan selalu mengingat perkataan dari Singyun. Anyun pun diminta untuk percaya kepadanya, karena sebagai seorang kultivator, untuk bisa mencapai tahap tertinggi, mereka harus menghilangkan rasa takut. Dan begitulah baru bisa mencapai puncak jalan ilahi. Perkataan yang Singyun katakan seketika saja membuat Anyun terpesona. Bahkan Singyun sendiri bisa merasakan jantung Anyun berdetak dengan cepat. Anyun mencoba untuk menyembunyikan hal itu, akan tetapi Singyun masih bisa merasakannya. Selain itu pipinya juga ikut memerah. Dia mengingatkan Anyun kalau mereka ini saling terhubung. Seberapa keras pun Anyun menyembunyikannya, Singyun itu masih bisa merasakannya. Alhasil karena sudah sangat malu, jadi Anyun meminta untuk tidak membicarakan hal itu lagi. Karena lebih baik mereka ini segera mengikuti Nona Bai. 神道巅峰，我的雪好像还脸颊发红。 Di perjalanan itu, Singyun sangat terkejut dengan melimpahnya aura spiritual di tempat ini. Ia tidak pernah menyangka sekte Hoyu memiliki tempat seperti itu. Nona Bai memberitahu kalau inilah gunung belakang sekte mereka. Kolam ini sendiri adalah kolam Diling. Ada semacam aliran energi spiritual yang muncul dari dalam tanah. Selama mereka berlatih di dalam kolam itu, maka kekuatan kultivasi mereka akan berkembang dengan sangat pesat. Tidak hanya 2-3 tingkatan saja, namun Nona Bai meyakini perkembangan yang dialami akan puluhan kali lipat. Dulu ayah Nona Bai sering memintanya untuk berlatih di situ. Namun ia ini sangatlah malas. Sampai 3 bulan lalu dirinya pun tidak memiliki kesempatan lagi untuk memasuki kolam roh dunia surgawi. Padahal itu Singyun mencoba untuk menyemangatinya karena Nona Bai masih belum terlambat. Akan tetapi dirinya merasakan kedatangan seseorang, yang mana tetua itu menanyakan siapakah mereka karena telah masuk tanpa izin ketua sekte mereka. Singyun merasa mereka tidak melanggar apapun, karena mereka datang kemari dengan Nona Bai, putri dari mantan ketua sekte Hoyu. Tapi tetua ini tidak peduli karena berdasarkan perintah masternya tidak ada yang boleh memasuki kolam itu. Singyun sudah tahu kalau ketua sekte yang baru masih memiliki hubungan keluarga dengan Nona Bai.
Lantas mengapa mereka membatasi pergerakannya, bahkan melarang Nona Bai untuk memasuki guanya sendiri? Tindakan mereka benar-benar tercela. Tetua ini sama sekali tidak peduli. Karena jika mereka tidak menuruti perintah ketuanya, maka dia itu akan memberikan hukuman. Xingyun tidaklah takut dan malah memberikan tantangan kepadanya. Nona Bai akan memberikan tetua ini kesempatan untuk pergi. Tekanan yang dia keluarkan pun seketika saja membuat tetua ini terkejut. Karena bagaimanapun dia ini sangatlah kesulitan untuk bisa menahan tekanan yang Nona Bai keluarkan. 要带我们到地灵池修炼，你们还不快接任宗主之位？就连前任人韩星呢，你也想拦我们吗？ Di saat ingin mengusirnya, sebuah suara pun meminta untuk menghentikan hal itu. Beberapa orang pun muncul secara bersamaan. Sepertinya beliau ini adalah ketua sekte Hoyu yang baru. Tetua ketigalah yang mengadukan semua ini kepadanya. Ketua sekte menanyakan siapakah nama pria di hadapannya. Xingyun mulai memperkenalkan dirinya. Sayangnya tetua ini tidak pernah sekalipun mendengar nama Ye Xingyun, mau itu dari sekte besar sekalipun. Alhasil Xingyun ingin mereka kenal satu sama lain. Sayang itu Xingyun memberitahu kalau dia bersama teman-temannya ingin berlatih di kolam Diling. Secara mengejutkan, ketua sekte mengizinkan mereka berlatih di sini. Tentu saja Anyun menjadi khawatir karena mereka memutuskan hal itu dengan cepat. Seakan-akan mereka ini memiliki sebuah rencana tersembunyi. Xingyun memikirkan hal itu juga, namun dia meminta Anyun untuk tidak khawatir, karena orang-orang ini tidak akan bisa membuat masalah kepada mereka. Ia pun mengajak kedua gadisnya untuk berlatih di kolam itu. 好， 我们走吧。 Xingyun dan juga Anyun diizinkan pergi, namun ketua sekte menahan Nona Bai karena dia itu tidaklah mengizinkannya. Tentu Xingyun kebingungan dengan keputusan ketua sekte. Padahal Bayu itu murid sekte ini, namun mengapa ia tidak diizinkan masuk? Ketua sekte memberitahu kalau Bayu adalah putra dari seorang pengkhianat di sekte mereka, dan dia itu pantas untuk dihukum berat. Untung saja ketua sekte ini masih memiliki kebaikan, jadi dia ini masih mengizinkan Nona Bai untuk tinggal di sekte. Akan tetapi dia ini tetap tidak memenuhi syarat untuk memasuki kolam Diling. Nona Bai tidaklah membenarkan perkataan ketua sekte, karena bagaimanapun ayahnya adalah ketua sekte Hoyu. Ia mulai berpikir kalau ayahnya bisa hilang pasti adalah ulah dari pamannya. Bahkan dia itu tidak hanya mengambil posisi ketua sekte, namun juga telah memberikan tuduhan palsu kepada ayahnya. 我心存一丝善念。你们胡说！抢了宗主之位不说，还把我从…… Ketua sekte meminta Xingyun dan Anyun agar tidak percaya dengan perkataannya. Jika mereka menyerahkan Nona Bai, maka ia mempersilakan mereka untuk menggunakan kolam Diling sepuasnya. Tapi Xingyun sama sekali tidak mau menuruti apa yang ketua sekte ini mau, yang mana Nona Bai adalah teman yang telah berbuat baik kepada mereka. Jadi apapun yang terjadi, dia ini tidak akan pernah meninggalkannya. Ketua sekte menanyakan apakah Xingyun itu mau menjadi musuh bagi sekte Hoyu-nya. Xingyun sama sekali tidaklah takut dan malahan dia itu hanya mentertawakan hal ini. Karena ketua sekte hanya memikirkan dirinya sendiri. Selain itu, sekte Hoyu hanyalah sekte kecil saja yang tidak bisa disandingkan dengan dirinya. Xingyun pun meminta mereka untuk menyingkir dari hadapannya. Karena mereka telah membuat keputusan, maka ketua sekte Hoyu tidak niatan untuk membiarkan mereka hidup. Saya juga serangan pun dimulai. Xingyun terlihat sama sekali tidaklah takut. Karena bagaimanapun perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu jauh. Hanya ada satu kali hentakan dan satu kali serangan saja, Xingyun pun berhasil menyingkirkan para murid dari sekte Hoyu. 你们可以滚了。那就别怪我对诸位不公。 Tidak hanya itu saja, namun ketua sekte dan ketua ketiga dibuat terkejut dengan betapa besarnya ledakan kekuatan yang Xingyun gunakan. Melihat apa yang terjadi membuat ketua sekte penasaran dengan tingkat kultivasi Xingyun. Namun Xingyun tidak mau menjawab. Jika saja dia tidak memikirkan perasaan Bayu, mungkin sekte Hoyu akan mudah dirinya lenyapkan. Kekuatan yang Xingyun tunjukkan berhasil membuat orang-orang ini takut. Dia merasa ketua sekte harus berterima kasih kepada Nona Bai, karena sebelumnya dia itu mengatakan tidak ingin menjadi ketua sekte. Jika saja dia mau, maka sejak tadi Xingyun telah menghabisi ketua sekte Hoyu. Ini tentu membuatnya ketakutan. Ketua sekte yang awalnya tidak menyukai Bayu, kini mulai memberikan hormat kepadanya. Ia juga mengatakan kalau sebelumnya merupakan kesalahpahaman.
Ketua sekte pun meminta maaf atas perbuatannya. Bayu merasa permintaan maaf ini tidaklah perlu, karena mulai sekarang dia ini akan keluar dari sekte Hoyu. Dengan begini maka semua hal tentang sekte Hoyu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan dirinya. Ketua sekte mencoba menenangkannya karena jika Bayu pergi meninggalkan sekte, lantas kemana dia itu akan tinggal. Ketua sekte masih berharap kalau Bayu tinggal di sekte. Namun keputusan Bayu sudah bulat. Selain itu, kemana dirinya pergi bukanlah urusan dari pamannya, karena yang penting dia itu pergi dari sekte ini. Walaupun dia mengatakan hal ini dengan begitu percaya diri, tapi terlihat kalau Nona Bayu sepertinya cukup berat meninggalkan sekte ini. Anyun menyadari perasaannya. Ia tahu betul kalau Bayu memiliki begitu banyak kenangan pada tempat ini, karena bagaimanapun sekte Hoyu merupakan hal yang selalu dijaga oleh ayahnya. Anyun meminta untuk tidak memikirkan hal itu lagi, karena sekarang orang-orang di sektenya tidaklah layak untuk dirinya kenang. Lebih baik Bayu itu fokus untuk melihat dunia luar yang jauh lebih luas lagi. 你们不必过问。父亲曾经为之付出的宗门，你的未来属于更。前辈，我们要下去吗？ Berkat perkataan Anyun lah, Bayu menjadi lebih baikkan. Di sini Singyun meminta ketua sekte Hoyu dan yang lainnya untuk pergi dari hadapannya. Karena jika tidak, dia itu akan kembali mengambil tindakan. Tidak mau meninggoy, ketua sekte segera memberikan hormat dan bergegas untuk pergi dari sana. Dalam perjalanan itu, tetua ketiga menanyakan tindakan mereka selanjutnya. Karena tidak mungkin mereka membiarkan hal ini. Tapi bagi ketua sekte sudah tidak ada hal yang bisa mereka lakukan. Sebab kekuatan lawan yang mereka hadapi ini jauh melampaui mereka berdua. Bahkan dia juga tahu kalau kekuatan Bayu sekarang sudah berada di atas dirinya dan juga tetua ketiga. Ketua sekte meyakini kalau ada sesuatu yang aneh pada diri mereka. Bisa saja inilah orang-orang yang selama ini dicari oleh Raja Peri. Berhubung ini adalah masalah yang sangat besar, jadi mereka akan melaporkannya kepada Raja Peri untuk meminta bantuan. Kembali ke bawah, Nona Bayu memberitahu konon katanya kolam diling ini terbentuk oleh pembuluh darah spiritual di pusat bumi. Berendam dalam kolam ini selama beberapa jam, maka sama saja dengan berlatih keras. Singyun merasa itu adalah benar karena energi spiritual di tempat ini sangatlah kuat. Anyun seketika saja terkejut ketika melihat Singyun membuka bajunya. Begitu juga dengan Nona Bai. Sebenarnya ini wajar karena mereka itu akan berenang, jadi harus melepaskan bajunya. Tidak mungkin Singyun itu sedang mencuci bajunya. Singyun yang tidak peduli dan pandangan mereka mulai berenang di kolam diling. Sedangkan Anyun masih malu untuk menatap Singyun yang tidak mengenakan baju. 当然是土。 Ketika Singyun sedang asik berenang, Anyun sepertinya masih ragu sekaligus malu untuk melepas bajunya. Tapi dia itu langsung menjadi panik karena Singyun tidak kunjung muncul dari dalam air. Takut hal buruk akan terjadi kepada Singyun, Anyun pun tidak peduli lagi dengan rasa malunya. Ia bergegas melepaskan bajunya dan mencari Singyun ke dalam danau. Seberapa keras pun dia memanggil namanya, Singyun tidaklah kunjung muncul. Sampai pada akhirnya Singyun berhasil mengejutkan Anyun. Tentu ini semua adalah rencana Singyun agar Anyun bisa segera masuk ke dalam kolam. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat Anyun malu, apalagi nenek Singyun berada tepat di hadapannya. Entah apa yang terjadi, Anyun ini seakan-akan merasakan hal aneh pada hatinya. Padahal Singyun sudah sering membuatnya khawatir, namun kali ini sangatlah berbeda. Seharusnya Anyun bisa tahu kalau Singyun baik-baik saja karena bagaimanapun perasaan mereka saling terhubung. Jadi ia pun tidak tahu mengapa perasaan ini bisa muncul. 半天，这是为何感应？如果他遇到危险的慌乱。 Di sini Singyun meminta Bayu untuk ikut bersama mereka. Apalagi dia itu merasakan ada sesuatu di bawah danau ini. Bayu meminta mereka untuk berhati-hati karena jauh di dalam kolam diling ada ikan-ikan aneh. Mereka itu sangatlah berbahaya, tapi ikan-ikan ini bisa mereka temui ketika menyelam ke dalam kolam. Mungkin jaraknya hampir puluhan mil. Selain itu, jauh di dalam sana masih terdapat lahar yang menyala. Jadi suhu di tempat itu tergolong sangatlah tinggi. Dan kekuatan ini sekarang tidak mungkin bagi Bayu untuk bisa menemani mereka memasuki tempat itu. Singyun tidak mempermasalahkannya dan dia itu malah meminta Bayu untuk tetap berada di luar dan melatih dengan baik. Sedangkan dirinya dan Anyunlah yang akan turun ke bawah. Bayu paham dan kembali meminta mereka untuk berhati-hati.
Xingyun pun mengulurkan tangannya kepada Anyun. Ia meminta untuk tidak salah paham karena menurut Xingyun lebih aman bagi mereka untuk saling berpelukan. Sebab dia takut arus yang berada di bawah kolam akan memisahkan mereka. Akhirnya Anyun pun mau dan mereka pun mulai pergi ke dasar danau. Melihat keromantisan mereka membuat Nona Bayu merasa iri. Apakah dia itu juga ingin menjadi wanita dari Abang Xingyun? Nah, Bayu pun memilih untuk kembali berlatih. 冲散了。 Xingyun dan juga Anyun terus menyelam ke dalam dasar danau itu. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka, Anyun merasakan sesuatu. Ini pun sempat membuat Xingyun panik dan menanyakan kondisinya. Ternyata Anyun ini memiliki perasaan yang tidak begitu jelas. Karena entah kenapa ada sesuatu yang seakan-akan sedang memanggilnya. Sebelumnya ini juga pernah Anyun rasakan, yakni ketika berada di portal teleportasi. Berkat semua itu jugalah dia bisa berakhir di sini. Karena memang ada sesuatu yang berusaha untuk menariknya kemari. Semua itu bahkan Anyun lakukan tanpa sadar. Jadi karena itulah ia juga bingung mengapa dirinya bisa berakhir di tempat itu. Xingyun akhirnya paham kemungkinan kalau suara itulah yang membawa Anyun ke tempat ini. Ia berpikir apakah sesuatu yang berada di bawah tempat itu memiliki hubungan dengan Anyun. Anyun juga masih belum tahu apa-apa, namun ia masih memiliki beberapa harapan dan juga sedikit rasa takut hal buruk akan terjadi kepada mereka. Xingyun menenangkannya karena bagaimanapun ia sudah berada di sisinya. Ia akan mengajak Anyun untuk melihat apa yang berada di bawah tempat itu. Bisa saja ini adalah kunci untuk mengalahkan para iblis langit. Tanpa mereka sadari ada sosok yang sejak tadi mengawasi pergerakan mereka. 我们一定要去看看，这说不定。 Anyun dan juga Xingyun terus saja menyelam tanpa kecurigaan apapun. Hingga padanya ikan yang sebelumnya Nona Bai ceritakan muncul di hadapan mereka. Tidak tanggung-tanggung, ikan yang muncul adalah begitu banyak, bahkan mungkin satu desa. Ikan-ikan ini sepertinya bukanlah makhluk sembarangan, karena mereka memiliki pergerakan yang sangat cepat. Sampai-sampai Anyun tidak menyadari kedatangan mereka. Untung saja ada Xingyun, jadi dia bisa dan cepat melindungi ayangnya. Nah, mereka kembali dikejutkan dengan betapa kerasnya tubuh ikan-ikan itu. Bahkan serangan pedang Xingyun saja dengan mudah ditahan. Semua ini benar-benar di luar perkiraan dari Xingyun. Anyun juga sadar kalau sisik ikan itu layaknya seperti baja, namun bagian perut dan dada tidak ada satupun sisik. Jadi mereka bisa melancarkan serangan pada dada dan juga perut ikan tersebut. Xingyun pun mencoba untuk melancarkan serangan dan ternyata memang benar. Itulah titik lemah dari ikan-ikan aneh tersebut. Setelah ikan aneh ini meninggoy, mereka pun berubah menjadi energi spiritual yang murni. Xingyun meminta Anyun untuk menyerap kekuatan spiritual itu, sedangkan dirinya lah yang akan menghabisi ikan-ikan aneh. Anyun paham dan dirinya pun mulai melakukan penyerapan. Sedangkan dalam pertarungan itu, Xingyun sama sekali tidak kesulitan dalam menghabisi kumpulan ikan-ikan aneh. Hingga sesaat kemudian Anyun pun menggantikan Xingyun karena dia juga harus menyerap kekuatan spiritual tersebut. Sama seperti Xingyun, Anyun itu terlihat tidaklah begitu kesulitan dalam menghadapi ikan-ikan aneh. Hal itu cukup wajar karena bagaimanapun mereka sudah tahu di mana titik lemah dari ikan-ikan aneh. Anyun juga tidak akan memberikan mereka mendekati ayangnya. Nah, setelah melakukan pertarungan tersebut, entah kenapa sejak kedatangan Xingyun kemari, suasana hatinya selalu saja terpengaruh tanpa disadari olehnya. Seketika saja Anyun menjadi salah tingkah ketika terus menatap Xingyun. Sayangnya ia tidak bisa terus melakukan hal tersebut karena ikan-ikan aneh terus saja bermunculan. Anyun sadar betul kalau ikan aneh ini mengandung energi spiritual yang sangat murni. Apalagi setelah menyerap kekuatan spiritual itu, ada hawa panas yang tak terkendali masuk di sekujur tubuhnya. Anyun tidak tahu bagaimana kondisi Xingyun sekarang. Nah, tidak lama kemudian ikan-ikan aneh ini kembali bermunculan dan jumlahnya kali ini sangatlah banyak. Anyun akan berjuang untuk melindungi Xingyun. Di tengah pertarungan tersebut, kita dibawa ke atas yang mana Nona Bai terlihat begitu khawatir. Hal ini sangatlah wajar karena dia sama sekali tidak tahu bagaimana kondisi Xingyun dan Anyun. Apalagi mereka itu sudah pergi selama 2 hari.
Walaupun begitu, Nona Bai tetap yakin mereka pasti akan baik-baik saja, karena dan kekuatan yang mereka miliki mampu menerapkan metode napas penyu. Jadi tidak peduli seberapa lama mereka menyelam, semua itu pasti tidak akan menjadi masalah. Sepertinya yang akan menghadapi masalah adalah Nona Bai, karena terlihat kalau ketua sekte telah membawa Jenderal Iblis kemari. Dia memberitahu kalau sudah 2 hari Xingyun dan Anyun tidak pernah keluar dari dalam danau. Sebelumnya, ketua sekte telah mengirim para pengintai. Jadi dia itu bisa tahu apa yang terjadi di sana. Jenderal ini pun paham dan dirinya akan memberikan pesan itu kepada Raja Iblis. Ia berjanji akan menangkap mereka hidup-hidup dan dibawa ke hadapan tuannya. Ketua sekte masih penasaran sebenarnya kedua orang itu berasal dari mana, karena kekuatan yang mereka miliki sangatlah menakutkan. Jenderal Iblis memberitahu kalau orang-orang ini kemungkinan adalah sisa-sisa dari klan kuno. Pada sebelumnya mereka telah melancarkan serangan ke tempat tinggal klan kuno. Ini mungkin hanyalah orang-orang yang kabur saja, jadi tidaklah masalah untuknya. Tuannya juga memberikan perintah untuk menghabisi seluruh klan kuno. Ketua sekte akhirnya menjadi tidak heran mengapa Xingyun dan juga Anyun sangatlah kuat. Ia berjanji akan mengikuti segala perintah dari Jenderal Iblis. Bahkan Jenderal Iblis berjanji jika mereka bisa menangkap sisa-sisa klan kuno, maka ia akan memberikan kontribusi besar kepada ketua sekte. Nah, untuk Nona Bai sendiri sama sekali tidak tahu dengan kedatangan orang-orang tersebut, karena saat ini dirinya benar-benar mengkhawatirkan kondisi dari para seniornya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.